Hai, saya Koma Surisila. Saya dari kelas Bima semester 5A, bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Satya Dharma Singaraja. Di video ini, saya akan menyampaikan bagaimana perusahaan mengatur anggarannya di masa pandemi ini. Hampir semua kena dampak dari wabah ini, baik itu usaha kuliner, pelaku usaha UKM, pelaku usaha di bidang jasa, dan lain sebagainya. Karena pandemi ini, yang pastinya daya beli masyarakat menurun, sehingga perputaran ekonomi menjadi tersendat. Nah, untuk menjelaskan penganggaran perusahaan di masa pandemi ini, tentu saja karena saya belum punya perusahaan ataupun belum pernah terjun untuk mengatur anggaran perusahaan, saya mencari banyak sumber, baik dari internet, baca-baca artikel, sampai menanyakan langsung ke pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini, beliau adalah Dewi Jahirahati dari Desa Bungkulan sebagai pelaku usaha kuliner. Beliau berusia 29 tahun. Beliau juga aktif di organisasi seperti Wirausaha Muda Singaraja dan HIPMI Buleleng. Nah, untuk usaha yang dijalaninya, beliau adalah owner dari nasi goreng Jalan Gati, es bedak atau house dan camilan, sudah memiliki 103 outlet di Bali dan Flores. Serta dia juga memiliki usaha rental PS3 di Denpasar. Terima kasih Bli sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk berdialog dengan saya, walaupun hanya dari sosial media yaitu WhatsApp. Dan terima kasih sudah menanggapi dari banyak pertanyaan yang saya ajukan untuk menuntaskan tugas saya ini. Nah, tanpa basa-basi, karena sudah mendapatkan banyak informasi dari berbagai sumber, saya rangkum dan akan saya tuangkan sekarang. Bagaimana penganggaran perusahaan pada masa pandemi ini? Yang pertama, mengurangi biaya operasional. Nah, biaya operasional itu sendiri adalah pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan aktivitas pokok perusahaan demi mencapai tujuan yang ditargetkan. Untuk biaya operasional meliputi gaji karyawan, komisi penjualan, transportasi perjalanan, sewa, perbaikan, hingga pajak. Biaya operasional yang dapat dipangkas di pandemi ini yaitu memangkas gaji karyawan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap mengurangi pengeluaran anggaran perusahaan. Jika masih tidak bisa menolong, perusahaan mau tidak mau harus memangkas jumlah personel atau karyawannya. Selanjutnya, mengurangi biaya produksi. Arti dari mengurangi biaya produksi adalah mengurangi kuantiti produk, bukan kualitas produk. Dalam artian perusahaan mengurangi jumlah produksi karena seperti tadi, di masa pandemi daya beli masyarakat berkurang. Contohnya di bidang bisnis kuliner, yang semula kita menanak nasi hingga 10 kg, kita kurang menjadi 3 kg ataupun 5 kg. Selanjutnya, mengurangi anggaran penjualan. Untuk anggaran penjualan meliputi gaji staf karyawan, pengiklanan, atau promosi. Dalam artinya perusahaan mengurangi biaya pengiklanan yang biasanya membutuhkan media publik untuk mengiklan seperti radio, majalah, koran, ataupun iklan pada tayangan TV. Yang tentunya media publik itu membutuhkan biaya yang lebih ataupun fantastis untuk mengiklankan produk kita. Sehingga yang dilakukan perusahaan hanya mengandalkan sosial media saja untuk memasarkan atau memperkenalkan produk perusahaan tersebut. Tentunya memangkas biaya pengiklan ini sangat mempengaruhi untuk mengurangi pengeluaran perusahaan itu sendiri. Ya, bisa mengirit lah. Yang kedua, mengurungkan niat untuk menciptakan produk baru. Biasanya jika masa pandemi, semakin banyak persaingan yang terjadi karena banyak masyarakat untuk terjun berbisnis. Yang harusnya kita harus berinovasi agar semakin banyak konsumen yang tergait oleh kita. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa mengurungkan niat untuk menciptakan atau mengembangkan produk baru
Jika membutuhkan biaya operasional yang lebih, artinya terlalu besar risiko jika mengembangkan produk baru dengan memerlukan biaya produksi lebih dari biasanya. Nah, menurut saya, jika mengembangkan produk baru tanpa memerlukan alat baru, seperti halnya membeli alat baru, menambah karyawan yang lebih ahli, itu sangat berisiko. Jika mengembangkan produk baru tanpa memerlukan alat baru ataupun tanpa penambahan karyawan, itu sangat bagus. Ya, bisa mengirit dari segi pengeluaran perusahaan, dan juga kita bisa berinovasi untuk menggait seluruh calon pelanggan dan pelanggan tetap kita semakin betah. Dan yang ketiga, irit dalam pengeluaran perusahaan. Jika keadaan anggaran perusahaan semakin menipis, pihak perusahaan pastinya akan menggunakan anggarannya seefektif mungkin. Di samping itu, perusahaan pastinya mengurangi atau bahkan segera melunasi cicilan yang konsumtif. Selain itu, karena pihak pemerintah sudah meringankan pembayaran KUR di bank yang hanya membayar bunganya saja, perusahaan pasti sudah berpikir dong bahwa untuk tidak menambah cicilan lagi, karena sudah sadar bahwa anggaran di perusahaan semakin menipis. dan juga pihak direktur atau pimpinan di perusahaan pasti tidak akan menambah cicilan lagi karena anggaran perusahaan sudah semakin menipis, dan juga agar perputaran keuangan di perusahaan bisa berjalan tetap. Sekian dari pemaparan saya, ada 3 poin. Yang pertama, mengurangi biaya operasional. Yang kedua, mengurungkan niat untuk menciptakan produk baru dengan catatan. Dan yang terakhir adalah ini dalam pengelolaan perusahaan. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir, dan mohon maaf jika ada salah penggunaan kata. Sekali lagi, terima kasih Beli Dewa untuk bayangannya. Dan ingat teman-teman, di pandemi ini tetap laksanakan protokol kesehatan guna mengakhiri rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih.